Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video edukasi ini, saya akan membahas mengenai pemakaian gurita pada bayi menimbulkan risiko. Oh iya, hai semua. Perkenalkan, saya Afifah Fitra Estiana, mahasiswi Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Nah, tanpa berlama-lama, kita langsung lanjut ke videonya yuk. Eits, sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa like, komen video ini, dan juga subscribe channel YouTube ini ya. Apa itu gurita bayi? Gurita adalah selembar kain kecil dengan tali pengikat, dipakai untuk membebat bagian perut bayi. Hal ini biasanya dilakukan oleh sebagian besar masyarakat di Indonesia. Karena menurut kepercayaan orang zaman dulu, pemakaian gurita pada bayi dapat mencegah bayi masuk angin, mencegah pusar menjadi bodong, mengecilkan perut, bahkan melindungi tali pusar yang belum putus. Padahal, hal ini tidak sepenuhnya benar. Orang tua memakaikan gurita untuk mencegah perut buncit pada bayinya. Padahal, besar atau kecilnya perut bayi ditentukan dari ketebalan kulit, lemak di bawah kulit, dan otot perut yang berfungsi menahan daya dorong isi perut. Karena itulah perut bayi terlihat seolah buncit atau kembung. Namun, seiring dengan tumbuh kembangnya bayi, maka perut bayi akan mengecil dengan sendirinya dan kembali ke ukurannya yang proporsional. Pemakaian gurita untuk mencegah pusar bodong pada bayi juga bukan hal yang tepat. Pusar bodong bukan disebabkan karena tidak pakai gurita. Pusar bodong adalah karena tidak sempurnanya penutupan lubang cincin pusar saat testis bayi laki-laki atau ovarium bayi perempuan turun ke rongga panggul sesaat sebelum ia dilahirkan. Pusar bodong biasanya bukan permasalahan yang serius, sehingga orang tua tidak perlu mengkhawatirkan kondisi tersebut. Orang tua menganggap bayi masuk angin karena perutnya terlihat kembung. Padahal, perut kembung bayi bisa disebabkan oleh terlalu lama menangis, cara minum susu yang belum benar, suhu atau udara yang terlalu dingin, atau memang gejala penyakit yang serius. Pemakaian gurita untuk melindungi tali pusar bayi yang belum putus juga bukan perawatan yang tepat, sebab pada dasarnya tali pusar akan putus dengan sendirinya setelah 1-2 minggu. Ibu hanya perlu menjaga tali pusar tetap bersih dan tidak terkena urin maupun tinja bayi. Nah, apa risiko yang akan terjadi jika orang tua tetap memakaikan gurita pada bayi? Menurut artikel tentang gurita yang ditulis di laman Ikatan Dokter Anak Indonesia, pemakaian gurita malah bisa menyebabkan bayi merasa kepanasan lalu berkeringat. Jika gurita tidak segera dilepas, keringat yang akan terkumpul dapat menyebabkan iritasi kulit seperti gatal, biang keringat, atau ruam merah. Pemakaian gurita yang terlalu ketat dapat membuat perut bayi tertekan, sehingga setelah bayi minum ASI, risiko gumoh dan muntah akan meningkat karena terjadi aliran balik makanan yang telah masuk ke dalam lambung. Sistem pernapasan bayi yang masih berkembang dan belum sempurna menjadikan bayi lebih dominan menggunakan pernapasan perut dibandingkan pernapasan dada, sehingga ikatan gurita yang terlalu kencang akan berdampak sesak napas, batuk, tersedak, bahkan kekurangan oksigen pada bayi. Jika pemakaian gurita dibiarkan dan terus dilakukan secara berulang, bayi akan mengalami gangguan pernapasan yang ditandai dengan perubahan pada kecepatan atau pola pernapasan, batuk karena saluran napas yang tertekan kain, berisiko tersedak, mendengkur keras, dan nanti napas yang menyebabkan kulit yang membiru. Setelah mengetahui risiko-risiko tersebut, tentu setiap orang tua tidak ingin terjadi pada bayinya, bukan? Karena itulah, sudah semestinya orang tua, terutama ibu, lebih peduli akan hal ini, dengan mempertimbangkan untuk tidak memakaikan gurita pada bayinya.
Nah, itu tadi penjelasan dari saya mengenai pemakaian gurita pada bayi menimbulkan risiko. Video ini dibuat untuk memenuhi penugasan ujian akhir semester mata kuliah perkembangan masa pranatal dan bayi yang diampu oleh Ibu Dr. Anda Yenina Akmal M.Hum. Terima kasih telah menonton video edukasi ini. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.